Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk mengerjakan UTS Perbankan Syariah soal B, yaitu menginterview seorang ustadz atau dosen-dosen yang mengerti akan akad syariah atau akad perbankan syariah maupun pengusaha yang mengerti akad perbankan syariah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh keilmuan ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kesimpulan interview yang kami lakukan pada hari kemarin untuk materi yang pertama disampaikan oleh Rizal Barka Rozi satu-satu. Kepada Saudara Rizal, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang telah saya sudah review di hari sebelumnya, yaitu materi jual beli yang dilarang. Alhamdulillah saya mendapat narasumber yang sangat luar biasa sih. Jadi beliau sangat memiliki potensi dan pengalaman yang luar biasa lah di bidang jual beli yang dilarang. Next. Pada umumnya ya, jual beli yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan karena adanya dua hal, yaitu karena terdapat unsur di dalamnya itu terdapat unsur barang yang diperjualbelikan dan termasuk kategori yang diharamkan oleh agama, dan karena faktor dan caranya yang tidak sesuai atau dilarang dengan ajaran agama. Ada beberapa contoh dari jual beli yang dilarang. Ada goror, dan ada tadlis, riba, riswah, dan ikrah. Goror itu adalah pertaruhan artinya, dan maknanya adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya, dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti. Seperti contohnya membeli anak sapi yang masih di dalam kandungan dan membeli buah yang di pohon tersebut masih berbentuk bunga. Dan yang kedua ada tadlis. Tadlis yaitu artinya salah satu pihak menyembunyikan informasi atau menyembunyikan catatan mengenai barang tersebut dari pihak lainnya, sehingga menimbulkan keuntungan dari salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak lainnya. Yang ketiga ada riba. Riba yaitu berarti mengambil kelebihan. Mengambil kelebihan di sini yaitu dilakukan di dalam bertransaksi yang bertentangan dengan syariat. Jadi riba itu sangat dilarang ya di agama Islam. Dan ada macam-macam riba, yaitu ada riba fadl, kedua ada riba nasih, ketiga ada riba qard. Selanjutnya ada riswah. Riswah itu artinya suap menyuap. Riswah artinya perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lainnya padahal bukan haknya. Selanjutnya ada ikrah. Ikrah
adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa. Contohnya, A, disuruh membeli suatu barang yang haram atau yang tidak ia sukai, tapi ia dipaksa oleh si B dan diberi ancaman. Next. Dan adapun beberapa landasan hukum terkait jual beli yang dilarang. Yaitu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan kemudian diperkuat kembali landasan hukum ini dengan adanya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, emas ditukar dengan emas, dan perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya, dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian. Namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada beberapa solusi ketika saya menanyakan kepada narasumber ya. Beliau dari sudut pandang beliau mempunyai apa solusi ya yang saya lihat sih sangat efektif jika dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dan adapun ada beberapa solusi tersebut yang terkait agar masyarakat tidak melakukan jual beli yang dilarang oleh agama Islam, yaitu harus banyaknya informasi dan literasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pemerintah, atau mengadakan webinar online terkait bahayanya akan jual beli yang dilarang, agar masyarakat itu nggak bingung loh dan bisa lebih waspada dan berhati-hati. Dilihat dari segi landasan hukum sih, jadi kita itu harus menghindari jual beli yang dilarang. Salah satunya riba, karena maraknya transaksi riba, transaksi yang mengandung riba di zaman modern yang seperti saat ini ya, apalagi ada efek dari pandemi, itu sangat berdampak sekali di bumi kita, di negeri Indonesia. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudara Rizal Barkah Farul Rozi yang telah menjelaskan terkait jual beli yang dilarang yang ia peroleh dari narasumber. Berikutnya yaitu akad mudorobah. Ya, saya akan yang dijelaskan oleh saya sendiri, Dias Puji Utomo, dengan NIM 102. Nah, jadi kenapa saya menamakan judulnya akad mudorobah? Maaf, tadi maksud saya mudorobah. Mengapa saya menjelaskan akad mudorobah di di penjelasan saya kali ini? Karena narasumber yang saya dapatkan yaitu seorang pengusaha yang menjalani akad syariah terkait mudorobah. Nah, definisi mudorobah ini berasal dari kata ad-dorbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi, yang artinya berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha berdagang atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Yang pada slide selanjutnya akan dijelaskan arti surat Al-Muzammil ayat ke-20. Menurut fikih, mudorobah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha
antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Baik, slide selanjutnya. Di sini penjelasan dalil Quran terhadap mudorobah. Dalil Al-Quran yang mendasari hukum mudorobah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20, yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 283, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang ketiga, ada firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat ke-29, surat keempat, yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu. Baik, slide selanjutnya. Kias, hukum kias. Ya, di sini sedangkan hukum kias pada akad mudorobah dianalogikan kepada akad al-musakot, di mana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan. Dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerja sama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam konsep mudorobah ini juga dapat membantu pedagang-pedagang kecil yang atau orang-orang kecil yang ingin melakukan usaha. Jadi bisa dibantu oleh orang yang memiliki dana atau penyokong dana yang besar, maupun bisa dibantu dengan bank syariah terkait modal yang ingin ia jadikan usaha. Baik, selanjutnya. Di sini juga ada menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada per 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Mudorobah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kedua, ada fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 tentang akad mudorobah. Akad mudorobah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau mudorib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Selanjutnya. Di sini ada kesimpulan wawancara, yaitu apa saja yang saya tanyakan kepada narasumber saya terkait usaha yang ia jalani atau akad yang ia jalani. Baik, yang pertama ada akad syariah apa yang Bapak gunakan dalam bisnis Bapak. Beliau menggunakan akad mudorobah dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Dalam akad tersebut beliau berperan sebagai sohibul mal, yaitu orang yang menyediakan dana atau bisa juga disebut pemilik dana. Lalu saya tanyakan kepada beliau, mengapa alasan beliau memilih untuk menjadi sohibul mal? Alasan beliau memilih menjadi sohibul mal yaitu dikarenakan beliau sibuk dengan kuliahnya yang berbasis kedinasan sehingga tidak sempat untuk mengurusi suatu bisnis jika beliau ingin berbisnis. Beliau juga menyampaikan di videonya bahwa beliau juga tidak cakap dalam menjalankan bisnis atau mengelola. Mungkin dia cuma cakap dalam menyumbang dana begitu.
Begitu dia mempercayakan ini kepada saudaranya. Nah, di sini juga disebutkan dengan siapa Bapak menjalankan bisnis. Beliau menjalankan bisnisnya dengan saudaranya yang bertindak sebagai mudorib. Nah, ini sama apa yang saya jelaskan tadi, beliau menjalankan bisnis dengan saudaranya. Jadi saudaranya ini cakap dalam bisnis pakaian jadi atau fashion anak muda. Ya, next. Akad mudorob, dalam video tersebut juga saya menanyakan akad mudorobah apa yang dipakai Bapak, karena di dalam akad mudorobah dibagi menjadi dua. Beliau mengatakan bahwa akad mudorobah yang dia dipakai adalah akad mudorobah mukoyadah. Mengapa Bapak memakai akad mudorobah mukoyadah? Beliau menjelaskan karena di era pandemi seperti ini kita harus menentukan usaha apa yang cocok untuk dijalankan agar bisa bertahan dalam kurun beberapa tahun. Jadi akad mudorobah mukoyadah yang saya pelajari adalah di mana di sini Sohibul Mal menentukan bisnis apa yang ingin ia jalankan dan rentang waktu berapa lama keuntungan dapat dibagi. Jadi di era pandemi seperti ini memang seharusnya mudorobah mukoyadah lah yang paling tepat untuk Sohibul Mal dalam menjalankan bisnisnya, agar mereka juga dapat mengatur juga bisnis apa yang mereka jalankan. Oke, selanjutnya. Baik, sampai sini saja penjelasan atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Samik Saleh, terkait BPRS HIK Parahyangan. Kepada Saudara Samik dengan NIM 128, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Jadi kemarin saya sudah mewawancarai salah satu teman saya yang bekerja di BPRS HIK Parahyangan, dia sebagai funding officer. Nah, saya di sini cuman ngebahas ini doang ya, kayak apa sih BPRS HIK Parahyangan itu. Nah, BPRS HIK Parahyangan itu dia salah satu perbankan syariah yang terdapat di Kuningan atau Cirebon. Dan ini salah satu cabang terbesar HIK BPRS HIK. Nah, sejarahnya BPRS HIK ini dibentuk oleh keluarga alumni FEUGM, di mana awalnya mahasiswa tersebut dan teman-temannya dia mendirikan suatu yayasan. Nah, itu awalnya, lalu berkembang lagi menjadi Bank Pengkreditan Syariah pada tahun 1993. Karena itu memiliki manfaat dan memiliki sifat saling tolong-menolong. Nah, lalu BPRS HIK ini Bank Pengkreditan Rakyat Syariah ini berubah namanya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu pada tahun 2009. Lalu itu untuk riwayat singkatnya ya. Adapun produk-produk yang ada di BPRS HIK, mungkin seperti kebanyakan pembiayaan itu ada pula di dalamnya tabungan dan deposito. Dan yang utamanya itu produknya ada pembiayaan. Untuk produk deposito di BPRS HIK ini dia memakai deposito mudorobah. Jadi cuman satu jenisnya, cuman dia memiliki berbagai jangka waktu. Nah, deposito ini dia merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil atau nisbah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum, di mana bank akan mengelola dari dana nasabah yang menabung di bank tersebut. Namun tidak seperti konvensional, bank syariah akan mengelola secara syariah ya tentunya. Terus untuk produk yang selanjutnya itu ada produk
tabungan. Untuk produk tabungan ini mungkin sangat banyak di BPRS HIK. Ada tabungan pelajar, tabungan haji umroh, tabungan kurban, ada juga simpanan amanah. Terus ada juga tuh yang saya tidak tulis di PowerPoint di sini, ada tabungan hari tua, masa tua, terus tabungan Cisedep atau simpanan setara deposito. Nah, itu. Lalu dalam pelaksanaannya ini, akad yang digunakan dalam produk tabungan itu ada 2. Jadi ada beberapa produk yang memakai akad mudharabah, dan juga ada pula beberapa produk tabungan yang memakai akad wadiah. Selanjutnya, nah mengenai pembiayaan di BPRS HIK ini, dia ada pembiayaan kolektif sertifikasi guru, lalu ada juga pembiayaan pensiunan, lalu ada juga pembiayaan UKM ya tentunya, untuk mensejahterakan masyarakat, ekonomi masyarakat. Nah, rata-rata nih akad yang digunakan dalam pembiayaan itu juga ada 2. Ada akad murabahah dan musyarakah. Lalu kan di dalam pembiayaan itu ada jaminan kan ya. Nah, di BPRS HIK ini dia menawarkan jaminannya itu dia memberikan kepada nasabah itu, dia bisa menjaminkan surat-surat sertifikat rumah, terus surat keterangan tentang kayak pensiunan kan pasti ada ininya kan, surat keterangan dari pengangkatannya atau surat pensiunnya. Terus juga ada BPKB motor atau mobil yang bisa dijadikan penjaminan. Lalu untuk keunggulan BPRS HIK Parahyangan sendiri itu, dia sudah memiliki aset 1,1 triliun dan memiliki mesin ATM sendiri. Dan juga dia nggak pakai kartu ATM, dia cuma pakai kode OTP. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, baik sekali atas penjelasannya, Saudara Sami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait wawancara yang kami lakukan terhadap narasumber kami masing-masing, dan materi kami masing-masing terkait ya ada yang akad jual beli yang dilarang, akad mudharabah yang dilakukan oleh pengusaha, dan ada juga terkait BPRS HIK Parahyangan yang disampaikan oleh Saudara Samik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.